ekonomi saya dapatkan juga dalam pergaulan, kekuatan sosial saya kembangkan dari pergaulan. Seiring waktu, ketika kekuatan ini berjalan, ekonomi berkembang, sosial berkembang, politik terus didalami, nah, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar pada setiap event pemilu itu. Karena ekonominya kita sudah sambil berjalan, sosialnya dari awal kita sudah kembangkan. Kalau dari sisi biaya pemilu yang selama ini menjadi hal yang menakutkan bagi peserta pemilu, menurut saya bukan, tidak jadi masalah. Nah, karena kita mengembangkan dari sisi kekuatan sosial. Artinya pandangan orang bahwa berpolitik itu harus kaya dulu itu salah. Kalau saya membantah itu, karena saya tidak pernah menyiapkan anggaran politik. Setiap kali ikut politik, men-saving dana untuk kepentingan politik itu dari awal tidak pernah. Semuanya mengalir. Dan itulah yang sebenarnya tidak benar. Iya. Karena akan ada kalau bicara modal berarti ada acara balik modal. Jadi kalau untuk kedepannya apa nih Bang yang menjadi fokus Abang setelah menjadi ketua Nasdem dan tentu saja juga beriringan dengan tugas di Dewan gitu Bang. Apa menjadi fokus beberapa menjelang pemilu ini Bang? Ya, yang jelas tetap fokus pada tugas-tugas Dewan ya. Karena itu tidak mungkin kita tinggalkan. Nah, karena kita juga jadi DPR berangkat dari partai politik, tentu tugas-tugas partai politik juga tidak boleh diabaikan. Apalagi ini kita akan dihadapi pemilu 2024, 2020, 2022, 2023, 2024. Intinya gerakan politik ini, penguatan struktur ini sudah mulai jalan. Dan saya akan mencoba membagi waktu untuk menjalankan kedua tugas ini. Dalam waktu dekat tentu penguatan partai, karena diamanahkan sebagai ketua DPD, tidak mungkin saya tidak membesarkan partai Nasdem. Nah, kita akan mencoba mengintegrasikan kegiatan partai dengan kegiatan kedewanan. Dengan tugas dewan kita turun ke lapangan, intinya tanpa ada langsung kita sudah membesarkan partai. Dan saya selalu tekankan kepada fraksi Nasdem bahwa Anda di situ tetap membawa nama partai. Gitu. Apapun tindakan, perilaku kalian, orang tetap menyebut itu kader Nasdem. Untuk itu jaga baik-baik, bekerja dengan baik. Anda menjadi baik, Nasdem pun dengan sendirinya akan terangkat elektabilitasnya. Nah ini Bang, Abang kan dengan segala perjuangan 4 kali pemilu dan hari ini sudah menjadi anggota Dewan, tentu Abang sudah menjalankan nih sudah setengah langkah menjalankan tugas sebagai anggota Dewan, dan dengan segala kekurangan kewenangannya gitu Bang. Ada tidak Bang untuk menambah kewenangan tersebut untuk pindah menjadi eksekutif barangkali di 2024 bupati gitu Bang, atau wakil bupati? Kalau saya itu tipenya orangnya gitu deh, berproses lah. Dan dari awal dari perjalanan politik saya tadi saya sampaikan itu kan lebih mengedepankan sebuah proses. Kalau punya cita-cita, apalagi politik, orientasinya jelas, eksekutif, legislatif. Orientasinya kekuasaan. Kan munafik juga orang tujuan ke politik tapi tidak targetnya kekuasaan. Nah, tentu kekuasaan di daerah adalah duduk menjadi anggota DPR, duduk menjadi bupati atau wakil bupati. Nah, tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Nah, tujuan utama saya adalah bekerja aja dulu. Nanti ketika momennya sampai pada waktu yang tepat, kita ketemu orang yang tepat, pada saat itu masyarakat memberi dukungan, menurut saya memang tidak. Tetapi semua itu tidak berarti kalau kita tidak menyiapkan diri dari awal. Jadi menyiapkan diri bagi saya hal-hal yang sangat penting. Apa artinya nanti kita punya cita-citanya di bupati tapi kekuatan politik tidak ada sama sekali, kan juga tidak jadi modal politik gitu. Nah, maka modal politik itu adalah terletak pada kekuatan politik yang dibangun. Nah ini Bang, kita sudah
mungkin sudah sering mendengar dari warung kopi, kemudian di media sosial ada beberapa nama yang muncul yang digadang-gadang akan bertarung di 2024. Nah, kami ingin mendengar langsung nih dari kacamata Bang sebagai politisi, siapa-siapa saja Bang menurut Abang yang paling berpeluang untuk di 2024 ini Bang? Ya, yang paling berpeluang 2024 ini banyak kader daerah kita yang berpotensi itu banyak. Dari sisi aktif di partai politik, menurut saya hari ini para ketua DPD PAC partai politik yang berani semuanya berpotensi. Ada Herman Effendi, ada Kasairi, kemudian ada Kapit Muhi, ya kan. Dari Dewan Aktif juga ada, dari DPRI, DPD RI ada Bang Sukur, kemudian provinsi ada juga, di partai yang lain ada Bang Oji, yang di luar pengusaha juga banyak, ada Adam, kemudian banyak yang lainnya. Di sisi pemerintahan Pak Sekda itu menurut saya juga layak. Kemudian ada Kadis, pemuda olahraga Pak Sukoso. Dan ini kan aset-aset daerah kita hari ini saya lihat Merangin punya stok itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan orang-orang itu nanti bisa maju. Tapi kan bicara peluang, tentu semuanya tidak berpeluang. Kalau kita kerucutkan 3 nama, siapa Bang? Kalau kita kerucutkan, ini berat ya. Nanti dianggap Nasdem sudah mulai sudah arah-arahnya nih Bang. Intinya menurut saya pada prinsipnya semuanya punya peluang yang bagus. Nah, pesan saya mulailah bekerja, kerja dengan tugas jabatan amanah yang diberikan hari ini, gunakan itu untuk kemaslahatan umat supaya nanti menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat. Baik Bang. Nah, terakhir Bang, sebagai orang yang bekerja keras dan sebagai orang yang mungkin memegang teguh meyakini sesuatu itu akan datang pada waktunya, kami minta barangkali Abang share moto ataupun pedoman hidup Abang untuk sobat-sobat inspirasi yang nonton. Jadi sahabat inspirasi dimanapun berada, kita sering dengar dari orang sukses siapapun dia, dari bidang apapun dia. Ketika kita tanya apa Bang kunci sukses, selalu dikatakan kerja keras. Berarti kuncinya adalah kerja keras, kebulatan tekad, keteguhan hati untuk mencapai tujuan. Nah, kalau saya berpikir gini, mulailah dari lompatan kecil menuju lompatan besar. Nah, kalau kita tidak pernah dari lompatan yang kecil kita menuju lompatan besar, maka di saat kita melompat yang besar kita jadi tidak siap. Jatuh. Nah, jadi mulai melangkah. Yang kedua, hilangkan rasa takut. Jangan takut gagal, jangan malu, kemudian jangan merasa rendah diri, gitu kan. Kita ini anak petani, kita tidak punya hak dan peluang yang sama, dan itu yang salah. Nah, hari ini buktinya anak petani, anak pejabat, anak TNI, anak polisi, anak bupati semua punya hak yang sama. Ini yang sering di lapangan kita dengar keluhan-keluhan generasi muda seperti itu. Nah, maka saya berharap politik bukan hal yang menakutkan lagi. Politik adalah politik riang gembira. Jadi di situ bicara tentang siapa, kapan, apa yang dia lakukan. Jadi jadikan politik ini hal yang menarik, beriang gembira dalam tindakan politik. Nah, sehingga membuat energi itu selalu mengalir. Terutama pada generasi muda, saya sudah melalui itu. Dari usia yang muda, 24 tahun sudah terjun ke politik. Masa depan itu milik generasi muda. Kalau yang saya dapatkan hari ini, tentu ini buah dari pekerjaan 10-20 tahun yang lalu. Nah, intinya kalau generasi muda hari ini melakukannya dari hari ini, berarti dia akan menjadi buah pada 15 atau 10 tahun, 20 tahun yang berikutnya. Dan di saat itu kami sudah tidak datang.
era kami pun habis. Jadi masa depan milik generasi muda itu harus dipahami. Bidang apapun, politik kah, birokrasi kah, TNI, Polri, atau jadi pengusaha, yang jelas masa depan itu milik generasi muda. Kami sekarang mungkin hanya dititipkan, yang pemiliknya adalah generasi berikutnya. Jadi jangan takut, pada generasi muda tidak perlu takut untuk memulai sesuatu hal yang kecil untuk menuju capaian yang besar. Baik Bang, ini kan kalau kami lihat Abang tuh punya apa ya, punya kepedulian tersendiri kepada suku anak dalam yang ada di Kota Merangin. Apa yang melatar belakangi Abang tergugah untuk mungkin lebih dekat dengan suku anak dalam? Itu tadi seperti awal saya bilang, politik, usaha, sosial. Dan pada waktu itu, pada tahun yang sama 2022 kita terjun politik, 2022 kita sudah mencari kekuatan ekonomi, 2022 juga kita sudah mulai menguatkan sosial. Nah, yang pertama kali terpanggil itu di saat saya bertemu dengan suku anak dalam. Mereka waktu itu masih telanjang dada, perempuan pun masih telanjang dada, yang bercawat, berkain sarung. Dengan kondisi mereka seperti itu, kita jadi tertarik. Bahkan ada yang dari Pamenang, ada yang di Solangu, Bukit 12, Bukit Suban, Bukit Beringin, Bukit Bungkul, dari segala bukit itu saya sudah hafal. Lalu untuk posisi-posisi suku anak dalam. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, kita coba mengubah cara pandang mereka. Pemerintah waktu itu mendorong suku anak dalam ini dimukimkan, tapi tidak membangun mental mereka. Nah, disinilah kita hadir di situ bagaimana merubah mental mereka. Tentu dari keyakinannya kita rubah, kemudian penampilannya kita rubah. Misi kami waktu itu lebih kepada pengislaman. Bagaimana suku anak dalam ini dari nomaden menjadi muslim. Nah, dengan dia muslim, dia bisa meninggal kegiatan buruk. Contoh makan babi, kemudian melangun, pindah-pindah. Karena melangun itu jika terdapat musibah di suatu kelompok, untuk melupakan musibah itu dia harus pindah. Nah, di dalam perjalanan pindah ini mereka bisa lapar, rentan penyakit anak-anak segala macam, kemudian hujan segala macam, dengan atap terpal, atap daun, tidur di tanah. Nah, ini membuat pedulian kita. Ini tidak bisa kita biarkan. Dengan kondisi waktu itu pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan, membuat mereka semakin terpojok. Nah, kekhawatiran kita ini akan menjadi masalah untuk tahun berikutnya. Nah, inilah dasar keterpanggilan itu. Nah, pemerintah mensupport dari sisi anggaran, kita mensupport dari sisi moral, sisi pendampingan kita di situ. Nah, kemudian bersinkron lah ini, maka jalan. Nah, tapi waktu itu terputus karena 2004 ikut pemilu, 2005 berkeluarga, sehingga seiring waktu perhatian kelompok SAT tadi sedikit terabaikan. Tetapi jiwa itu masih tertanam. Insya Allah setelah jadi dewan pun saya masih menghubungi mereka, masih menanamkan nilai kepedulian itu. Sempat bersilaturahmi ke mereka. Sekarang saya sudah lakukan pendataan ulang terutama dengan persoalan yang muncul 2 tahun terakhir ini. Ada kecelakaan di jalan, ada berburu babi, tapi menimbulkan korban di pihak suku anak dalam, penggunaan senapang api yang tidak profesional, dan terakhir adalah penembakan di perusahaan oleh suku dalam terhadap Sapang. Nah, persoalan sosial seperti ini sudah kita kaji 20 tahun yang lalu. Nah, apa yang menjadi kekhawatiran kita itu ternyata terjadi. Dan ini membuat saya terpanggil. Dulu ada yang belum lengkap, ada yang belum utuh, ada yang belum paripurna kita mengurus suku anak dalam ini. Nah, sekarang kita harus mulai lagi. Jadi intinya dari kelompok terkecil pun kita peduli. Nah, ini maksud saya tadi, mulai dari hal yang kecil. Kita sumbang baju, saya belikan kerupuk, permen, belikan sabun, ini sudah bentuk. Bagaimana meyakinkan mereka itu saudara kita, kita sudah memindahkan mereka ke agama Islam, tapi kita tidak bersahabat, tidak berkeluarga dengan mereka, intinya kan juga tidak
tidak bagus. Nah, untuk menunjukkan itu tentu pengorbanan, kasih sayangnya memang harus kita tuangkan ke mereka. Gitu. Jadi dari tidak mesti pilih-pilih gitu. Tidak. Perhatian kita tuh untuk semua. Untuk semua. Nah, intinya dari hal yang kecil pun suku anak dalam adalah suku yang paling terpinggirkan. Intinya kalau bicara kasta mungkin kita menganggap mereka kasta terendah. Berpakaian aja mereka nggak punya gitu. Nah, jadi yang dari yang rendah ini yang kita coba mulai bangun. Dan sekarang sudah mulai ada perumahan SKD. Ada perumahan saat pendidikan mereka. Terakhir saya ketemu Budi yang sekarang jadi anggota TNI. Yang dulunya saya mengantarkan dia ke SD dibully. Saya harus tunggu Budi dikena membatasi pihak-pihak didik yang lainnya untuk membuli beliau. Saya boncengi beliau dan dua beradik ada Megawati. Nah, inilah bentuk. Dan sekarang ketika dia berhasil, saya kan cuma dapat kepuasan batin. Terakhir dia mencari saya, dan saya ketemu, udah kamu berhasil, aku udah nyangka juga kamu juga berhasil. Ini berkat kerjasama kita. Dan baiklah. Dan saya berpesan dengan Budi, tolong bina adik-adikmu supaya ada menjadi budi-budi berikutnya. Saya merinding jadi. Jadi emang dari SD ya Bang, itu dari ya SD. pendampingan anggota TNI dari saat itu ya, si Budi. Kalau beliau itu memang murni dari suku anak bapaknya, suku Nadalam, ibunya memang suku Nadalam. Semoga dengan perhatian-perhatian yang seperti itu akan semakin banyak budi-budi yang lain. Karena sekarang kan sudah semakin terbuka gitu. Ada yang sudah, mohon maaf, sudah menikah dengan kita yang di luar, kemudian ada yang sudah menjadi guru, ada yang menjadi tenaga honorer. Artinya sudah semakin terbuka dan mulai berbaur. Dan bahkan ada yang sudah jadi artis Bang ya, main film Sekolah Rimba ya. Baik Bang, terima kasih atas waktunya Bang, sudah bincang-bincang sama kami, memberikan inspirasi kepada kami yang lebih muda. Baik Sobat Inspirasi, terima kasih sudah menonton bincang-bincang inspiratif dengan anggota DPRD Kabupaten Merangin, Bapak Muhammad Yani, yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Merangin. Jumpa lagi di podcast berikutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.